Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Maimun Tuda dengan NIM 0489999574. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka Gorontalo. Di sini saya akan melakukan wawancara langsung bersama Bapak Hidayat selaku pemilik usaha peternakan ayam petelur. Wawancara ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Agripreneurship. Baik, langsung saja. Bapak, apakah sudah siap untuk saya wawancarai? Ya, baik. Di sini Pak ada 9 poin. Di setiap poin ada pertanyaan. Baik, untuk poin pertama itu customer segment atau segmen pelanggan. Untuk pertanyaan pertama, siapa saja Pak pelanggan utama yang biasa membeli telur Bapak? Biasanya kalau untuk pelanggan yang pertama itu biasanya orang-orang yang di warung. Jadi orang warungan bahkan datang langsung ke tempat ini membeli telur. Kadang juga kita mengantar telur di warung-warung. Bahkan itu yang paling utama. Kadang juga kita antar di bagian pemasaran kayak pasar-pasar, bukan daripada telur tersebut. Oke, kita masuk pada poin kedua, value proportion, proporsi nilai. Oke, untuk pertanyaan pertama, menurut Bapak apa keunggulan utama telur yang dihasilkan dibandingkan peternakan lain? Jadi kalau untuk unggulan peternakan telur ini, karena hasilnya hari-hari, yang pertama. Terus yang kedua, budgetnya langsung dapat dilihat, artinya ekonomisnya dapat dilihat. Begitu telurnya ada, diantar langsung dibayar, sehingga itu yang paling mengunggulkan daripada peternakan lain. Sebentar Pak. Ya, bagaimana Pak Bapak menjaga kualitas dan kesegaran telur ayam? Mungkin ada cara-cara dari. Jadi untuk kalau kesegaran daripada telur itu dilihat daripada pakannya. Terus yang kedua kesehatan daripada ternak. Itu bisa mempengaruhi daripada produksi telur kandangnya. Jadi seperti itu. Ya, kita masuk pada poin ketiga, channels atau saluran distribusi. Apakah Bapak menggunakan media komunikasi seperti WhatsApp untuk menerima pembelian? Biasanya kalau untuk WhatsApp itu kan orang-orang telepon sama saya, ada telur, nanti dibutuhkan telurnya sekitar ini, baknya seperti ini. Jadi seperti itu pasti ada komunikasinya lewat daripada WhatsApp. Oke, kita masuk pada poin keempat, customer relationship atau hubungan pelanggan. Bagaimana Bapak menjaga hubungan dengan pelanggan agar tetap loyal Pak, atau tetap komunikasinya tetap baik? Ya, kalau untuk menjaga pelanggan tersebut, ya salah satunya ketika ada permintaan langsung diantar. Itu biasanya yang dijaga. Karena kenapa? Biasanya kalau orang dalam segi usaha mungkin yang lain permintaan yang ini padahal ada terlambat untuk mengantar daripada pesanan, akhirnya pelanggan kecewa. Itu yang harus dijaga. Begitu ada permintaan langsung diantar. Beda dengan diantar. Jadi untuk telurnya langsung diantar. Itu beda lagi dengan permintaan. Kalau permintaan itu harus dijaga. Begitu diminta kapan harus langsung diantar. Kalau ditunda pasti kecewa untuk orang yang meminta daripada telur tersebut atau membeli telur tersebut. Oke, kita masuk pada poin kelima, review stream atau sumber pendapatan. Apa saja Pak sumber utama pendapatan dari usaha ini? Apakah selain telur ada penjualan lain? Dan kalau untuk telur, usaha petelur itu memang rutinnya itu pendapatannya dari produksi telur, ya, yang paling utama. Kalau untuk tambahan dan sebagainya itu biasanya dari kotoran-kotoran ternak. Kenapa dijadikan pupuk,
jual. Itu bisa jadi ekonomis sehingga dapat tambahan daripada pendapatan hasil ternak petelur tersebut. Oke, begitu Pak. Iya, kita masuk pada poin kelima, key resource atau sumber daya utama. Berapa Pak jumlah ayam yang saat ini dipelihara dan apa saja fasilitas atau peralatan penting yang digunakan dalam usaha? Jadi kalau untuk skala ayam tersebut mungkin sekitar 1000-an lebih kapasitasnya. Jadi kalau untuk alat itu yang paling utamakan itu tempat makanannya harus dijaga, makan itu harus disediakan, tempat minumannya harus disediakan, dilihat. Nanti kalau biasanya terlambat memberi makanan bisa mengefekkan efek daripada produksi ternak tersebut. Begitu juga minumannya. Yang paling penting adalah tempat makan dan tempat minum ternak tersebut. Oke, Bapak, apakah tenaga kerja itu berasal dari keluarga atau dari pekerja yang dari luar? Jadi untuk kalau itu yang membantu sama saya itu masih skala saudara-saudara. Ya, masih keluarga. Masih berapa orang ini. Nanti kalau kapasitas yang sudah terlalu besar, pasti itu membutuhkan karyawan. Jadi, seperti itu. Oke, kita masuk pada poin ke-7, key activity atau aktivitas utama. Bagaimana Pak proses pengumpulan dan penyortiran telur? Apakah ada pencatatan produksi harian atau biaya operasional? Kalau untuk pencatatan telur itu pendapatannya harus dicatat supaya dapat dilihat dari pertimbangan atau perkembangan hari yang sebelumnya, hari ini dan hari besoknya, supaya produksi bisa dapat dilihat. Jadi seperti itu. Kalau produksinya belum meningkat, maka kualitas daripada pemberian makanan harus lebih dijaga lagi. Oke, kita masuk pada poin ke-8, partnership, kemitraan utama. Untuk pertanyaan pertama, apakah Bapak memiliki mitra atau pemasok utama dalam usaha peternakan ayam petelur ini, Pak? Jadi kalau untuk mitra itu ya pembeli itu yang paling utama. Jadi siapa yang macam tadi dikatakan tadi, ada permintaan langsung diantar. Awalnya itu mungkin belum tahu ada produksi telur sama saya, itu masih diantar-antar, nanti disampaikan kalau butuh lagi telur nanti saya. Seperti itu. Jadi mitra. Oke, terima kasih. Kita masuk pada poin ke-9, cost struktur atau struktur biaya. Untuk pertanyaan pertama, biaya apa yang paling besar dalam usaha peternakan ayam petelur ini, Pak? Maksudnya biaya apa? Macam dari dari kayak pengeluaran seperti pembelian pakan, obat-obatan, atau perawatan kandang. Pengeluaran daripada ternak tersebut itu sudah dikalkulasi berapa yang harus dikeluarkan selama berapa bulan dibandingkan dengan pendapatannya, sehingga di situ bisa kalkulasi sehingga menjaga daripada kestabilan ekonomi. Jadi seperti itu, jangan sampai tidak melihat pengeluaran pemasukan, nanti dampaknya daripada peternakan tersebut seperti pakan. Jadi seperti itu yang harus dijaga, pengeluaran dan pemasukan itu memang harus dilihat untuk menjaga stabilisasi daripada ekonomis. Ini itu Pak. Ya, baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaannya cukup. Terima kasih atas waktu dan juga jawabannya yang diberikan kepada saya.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga usaha peternakan Bapak berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Bapak. Baik, itulah hasil wawancara saya bersama Bapak Hidayat selaku pemilik usaha peternakan ayam petelur. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.